Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Tiur Maria Simanulang dengan NIM 12124111043. Nah, di video kali ini kita akan membahas tokoh filsafat Indonesia. Apa itu filsafat Nusantara? Filsafat Nusantara adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang diselidiki dan diketahui dengan akal budi mengenai asal, hakikat, hukum, dan sebab segala yang ada di Indonesia, yang kemudian menghasilkan teori yang mendasari suatu kegiatan dalam pikiran Nusantara. Usaha yang dapat dilakukan untuk merumuskan filsafat Nusantara adalah dengan berpikir logis dan berpikir simbolis. Atas dasar ini pula, lahirlah beberapa tokoh yang mengisi alam pikiran Nusantara dengan perspektif masing-masing menyoalkan jawaban dari falsafah Indonesia. Berikut tokoh-tokoh yang dimaksud. Yang pertama ada Muhammad Nasron. Istilah filsafat Indonesia berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasron, seorang guru besar di bidang filsafat Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Para pengkaji filsafat Indonesia mendefinisikan kata filsafat Indonesia secara berbeda, dan itu menyebabkan perbedaan dalam lingkup kajian filsafat Indonesia. M. Nasron tidak pernah menjelaskan definisi kata itu. Ia hanya menyatakan bahwa filsafat Indonesia adalah bukan Barat dan bukan Timur, sebagaimana terlihat dalam konsep-konsep dan praktik-praktik asli dari Mupakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Yang kedua ada Sonoto. Beliau lahir pada tahun 1929 dan merupakan pengkaji filsafat Indonesia generasi kedua di era 1980-an. Karya-karyanya yang langsung berhubungan dengan kajian filsafat Indonesia antara lain Selayang Pandang tentang filsafat Indonesia, Pemikiran tentang kefilsafatan di Indonesia, dan Menuju Filsafat Indonesia. Dalam ketiga karyanya itu, Sonoto menyempurnakan karya Tisan Nasron dengan menelusuri tradisi kefilsafatan Jawa dan memberikan penjabaran yang amat detail tentang tradisi itu. Yang ketiga ada R. Parmono. Beliau lahir pada tahun 1952 dan merupakan salah seorang pelopor filsafat Indonesia. Dalam menggali unsur-unsur filsafat Indonesia, R. Parmono menyempurnakan kekurangan kajian Sonoto yang mengkaji sebatas tradisi kefilsafatan Jawa dengan melebarkan lingkup kajian pada tradisi filsafat Batak, Minang, dan Bugis. Dalam buku itu pula, Parmono mencoba mendefinisikan ulang istilah filsafat Indonesia sebagai pemikiran-pemikiran yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah. Jadi, baginya filsafat Indonesia berarti segala filsafat yang ditemukan dalam adat dan budaya etnik di Indonesia. Yang keempat ada Jakob Sumarjo. Beliau lahir di Klaten pada tahun 1939 dan merupakan seorang pelopor kajian filsafat Indonesia. Definisinya tentang filsafat Indonesia sama dengan pendahulu-pendahulunya, yakni pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstrukturi seluruh bangunan karya budaya dari suatu kelompok etnik di Indonesia. Maka, jika disebut filsafat etnik Jawa, artinya filsafat yang terbaca dalam cara masyarakat Jawa menyusun gamelannya, menyusun tari-tariannya, menyusun mitos-mitosnya, cara memilih pemimpin-pemimpinnya dari bentuk rumah Jawanya, dari buku-buku sejarah, dan sastra yang ditulisnya. Yang kelima ada Muhammad Hatta. Beliau merupakan wakil presiden Indonesia pertama yang akrab dipanggil dengan Bung Hatta dan merupakan penulis yang produktif. Semasa Bung Hatta diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bovendibul, Papua tahun 1934, ia sempat membuat kursus filsafat untuk para tahanan. Dalam rangka tersebut disusunlah buku Alam Pikiran Yunani. Pada bagian pengantar buku tersebut, Bung Hatta mengakui bahwa
Dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akan rohani, sebagai ditanam pembuangan di gul, keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Nah, selanjutnya di urutan yang keenam ada Tan Malaka. Pemikiran Tan Malaka secara konsisten didasarkan pada filsafat dan pandangan hidup Madilog, yang merupakan landasan dasar dan harus disadari oleh kaum proletar Indonesia saat itu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dalam filsafat pemikirannya, Tan Malaka menyebut masalah pelik ini sebagai logika mistika. Untuk mengatasi hal tersebut, Tan Malaka menyodorkan 3 hal sebagai senjata penangkalnya, yakni materialisme, dialektika, dan logika, dan beliau menyebutnya dengan istilah Madilog. Ternyata tokoh filsafat Indonesia itu bukan hanya laki-laki aja loh, ada juga yang perempuan. Penasaran kan siapa dia? Ya, yang selanjutnya adalah Gadis Arifia. Beliau lahir di New Delhi, India pada 4 September tahun 1964 dan merupakan seorang aktivis pergerakan perempuan sekaligus doktor filsafat Universitas Indonesia dan pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Gadis Arifia mulai dikenal sejak peristiwa penangkapannya ketika berdemonstrasi bersama puluhan ribu ibu lainnya yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli, yang menyuarakan isu kelangkaan susu bayi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada Februari 1998. Ketertarikan gadis soal studi feminisme sudah sejak masa kuliah filsafat. Gadis juga sering menulis wacana-wacana feminisme di berbagai media, jurnal, dan buletin di dalam maupun di luar negeri. Menarik bukan? Nah, yang kedelapan ada Musa Asy'ari. Musa Asy'ari merupakan filsuf muslim sekaligus guru besar UIN Yogyakarta. Dia menguraikan definisi filsafat dan Islam yang jika digabung maka akan memiliki makna sebuah olah pikir yang radikal dan bebas, yang berada pada tataran makna dan memiliki sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Asy'ari juga meyakini bahwa di dalam kajian filsafat Islam terdapat berbagai macam pendekatan, mulai dari historis, doktrinal, metodik, organik, hingga teleologis. Kemudian nomor 9 ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Konsep trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinuitas, konvergensitas, dan konsentrisitas, yang pada dasarnya memberi tempat budaya masyarakat lain yang majemuk ke dalam budaya masyarakat setempat sepanjang perpaduan antar budaya tersebut bersifat akulturatif dan saling mengisi. Yang ke-10 ada Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau merupakan seorang filsuf Jawa. Beliau menyelami segala peristiwa dengan cara berpikir rasional. Rati Suryono dalam bukunya Ki Ageng Suryo Mentaram Sang Plato dari Jawa merumuskan kembali pengetahuan tentang ilmu kebahagiaan atau Kaurubaja yang dirumuskan oleh Ki Ageng Mentaram, yang kemudian dicatat oleh para muridnya sebagai bahan refleksi filosofis. Di nomor 11 ada Rocky Gerung. Beliau lahir di Manado pada tanggal 20 Januari tahun 1959. Rocky Gerung menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1986
dan bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI. Dan pada tahun 2007, Rocky Gerung mendirikan Lembaga Setara Institute. Lembaga ini berfokus pada isu-isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan keberagaman. Berikutnya adalah Dharmajati Supajar. Pemikiran kefilsafatan Dharmajati Supajar memiliki asumsi dasar filsafat, yaitu asumsi metafisis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Tujuan dari metode berfilsafat Dharmajati adalah membantu mengarahkan orang pada peningkatan kualitas ke arah realitas yang paling hakiki melalui tahapan jenjang-jenjang kenyataan, pengetahuan, dan moralitas menuju Tuhan yang Maha Ada, Maha Tahu, dan Maha Baik. Alasan utama Dharmajati Supajar patut dijadikan sebagai sosok filsafat Indonesia adalah karena kontribusi pemikirannya yang orisinil untuk menggali kesana budaya Jawa. Dan yang terakhir adalah Karlina Sopeli. Beliau adalah salah satu filsuf perempuan Indonesia yang memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Pada tanggal 19 Februari tahun 1998, ia memimpin demonstrasi bersama aktivis Suara Ibu Peduli menuntut turunnya harga susu, yang kemudian karir akademisnya sempat dicurahkan untuk ilmu filsafat. Nah, demikianlah video kali ini mengenai tokoh filsafat Indonesia. Gimana? Udah pada tahu kan?